Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi, infrastruktur, dan beberapa yang di request. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat ERA, kelima ERAL, keenam MTEL, ketujuh Tebik, ke-8 Tawar, ke-9 ASA, ke-10 SLC, ke-11 AHAP, ke-12 Film, dan terakhir DRMA. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang ditutup di 10.250, terkoreksi 0,95%. Kalau dilihat data saksi asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya, ISAT sudah mendekati 10.000, susah untuk naik ya. Kemarin Senin dia mencoba rebound tapi gagal, sempat take. Jadi saat ini berpotensi bisa jebol 10.000. Targetnya kemana? Kalau turun ini bisa dalam loh. 8.000 sih, maksimalnya 8.000. Jadi ada potensi turun bisa 20%. Kalau ISG koreksi yang cukup dalam ya, ada berpotensi ISAT turun sampai 20%. Tapi kembali lagi ini disclaimer, baru analisa, belum tentu benar. Tapi kalau dihitung double topnya ini ya 20%. Kalau jebol 10.000, kita lihat 10.000 tuh level psikologis yang harus dijaga ISAT. Kalau takut wait and see aja. Gimana kalau rebound? Rugi dong nggak beli. Ya kembali lagi ke masing-masing. Seperti apa? Siap stop loss nggak atau siap average down nggak kalau dia turun? Itu aja. Untuk ISAT, tapi menurut saya lebih ke wait and see. Lanjut. Ada Excel yang ditutup di harga 2.270 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya, Excel benarnya bagus di atas EMA 200. Tapi kita lihat aja besok ya. Belum bisa juga mengkonfirmasi pasti turun nggak? Belum pasti. Lihat 1-2 hari ke depan. Kalau ISG bisa ngegas naik, bisa nih dia ke 2.320. Tapi kemungkinan terbatas. Kayaknya susah juga untuk uptrend saat ini. Pokoknya hati-hati kalau Excel besok koreksi. Koreksi di bawah EMA 200, tutupannya di bawah 2240 itu udah sinyal lemah. Apalagi jebol 2200 ya, targetnya 2000. Kalau saya lihat targetnya bisa 2000 nih. Ya, kita lihat aja nanti Excel. Tapi gimana untuk jangka menengah? Bagus. Ambil kalau nanti dia misalnya ke 2000. Lanjut. Ada TLKM yang ditutup di harga 3080, terkoreksi 1,91%. TLKM candlenya bersingle pink. Kalau dia jebol 3000 besok atau minggu ini tutup di bawah 3000, selesai juga. Turun dulu, potensi jebol nggak 2800. Ada peluang tetap jebol 2800. Kemana kira-kira? 10% lah turunannya tuh. Berapa? 10 sampai ya 10% kalau menurut saya turunannya lebih bisa. 2700 kalau ke 10% ya. Mungkin ini nih. 10 sampai 15% lah kemungkinan besar bisa turun. Ya, kita lihat aja. Pokoknya bagi Bapak Ibu yang punya di harga 3080, kalau nggak mau nunggu lama tapi kembali lagi keputusan beli dan jual itu di tangan masing-masing. Kalau dia sampai tutup di bawah 3000 besok atau minggu ini udah turun ke bawah. Target turunnya tuh bukan ke 2900, ini tutup aja 2800 minimal sampai 2770. Hati-hati untuk TLKM kalau jebol 3000, itu support yang harus dijaga. Lanjut, ada ERA yang ditutup di harga 418, terkoreksi 1,41%. Kalau dilihat data saksi asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya, ERA saat ini kemungkinan besar ke support 400. Jebol nggak? Bisa jebol. Hati-hati wait and see untuk ERA. ERA sudah di bawah 420 itu rawan. Kecuali tiba-tiba besok rebound lagi. Ah, beda cerita. Kalau besok rebound ada buying power. Ya masih bisa peluang nge-swing atas. Tapi ya terbatas juga. Nggak akan bisa reversal uptrend kalau melihat kondisi ISG ya. Jadi kepentok juga. Kalaupun besok tembus lagi 420 ya maksimal 440, 450. Tapi lebih condong kemana arahnya? Lebih condong ke bawah. Untuk ERA saat ini wait and see. Lanjut, ada ERAL yang ditutup terkoreksi cukup dalam 5,18% ke harga 256. Langsung saja ke tekniknya, ERAL potensi jebol 250. Hati-hati ya. Kalau saya melihat candle bearish engulfing dan volume turunnya juga besar, walaupun ada tarikan tetap ada peluang jebol 250. Target mana? 220 lagi. Wait and see dulu untuk ERAL. Itu aja untuk ERAL. Lanjut, ada MTEL yang ditutup di harga 660, terkoreksi 1,49%.
Langsung saja ke tekniknya, MTEL belum dulu juga, berpotensi turun juga. Kemana arahnya? Ke bawah ya. 640 bisa jebol. Kalau jebol kesempatan Bapak Ibu, kalaupun nggak pakai cut loss, boleh average down. Average down ya di 590, 580, 600 ini. Average down aja di situ. Ya ini potensi gagal. Mungkin gak nih kompom. Ya harusnya sih bagus. Cuman melihat kondisi ISG yang sudah rawan turun, bisa jebol juga. Pokoknya hati-hati kalau dia tutup di bawah 640 minggu ini udah gagal. Ke bawah dulu. Tapi tetap ya tahun ini akan tembus 700. Kalau pandangan saya swing low maksimalnya itu 600 sampai 580. Mudah-mudahan di situ aja mantul atau sideways untuk MTEL. Lanjut. Ada Tebik yang ditutup di harga 1930 terkoreksi 0,25%. Langsung saja ke tekniknya, Tebik kayaknya juga susah untuk tembus. Kalaupun misalnya mampu naik minggu ini atau seminggu ke depan ya maksimal 2000, tapi lebih condong kemana arahnya? Lebih condong dia sideways untuk turun 1700-an. Kita lihat ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan jangka menengah sekarang boleh untuk Tebik. Kenapa? Dia sudah turun dalam. Ini mestinya di area swing low-nya mestinya ya, kalau melihat kondisi seperti ini bisa jadi ini wave 5 setelah selesai wave 4 view panjang ya nih. Ya ini wave 5 setelah itu. Pokoknya kalau dia tembus 2000 atau konfirmasinya 2200 ya. Tahun ini uptrend. Siap-siap aja 2000 aja, kita tunggu di 2000. Kalau dia koreksi dulu pas ISG koreksi terus ISG rebound dia tembus 2000, siap-siap tuh. Ya, gas. Dan terkonfirmasi tahun ini swing low dan tahun depan bisa uptrend sampai Maret. Mungkin sampai Februari Maret itu ya, kita lihat nanti. Untuk Tebik. Lanjut. Ada Tower yang ditutup di harga 815 terkoreksi 2,39%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya, Tower sama. Ini sepertinya belum, susah untuk dia nembus 850-nya. Turun dulu. Turunnya kemana sih? Agak jauh kalau dia bisa turun 680 700 itu. Tapi gambaran saya tetap dia akan sideways. Kecil kemungkinan kalau dia jebol, maksimal turun 680 700. Untuk Tower ya, kesempatan Bapak Ibu average down kalau yang nyangkut nggak pakai stop loss. Kembali lagi disclaimer ya, keputusan beli dan jual di tangan masing-masing. Itu aja untuk Tower. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ASA yang ditutup di harga 735 terkoreksi 1,35%. ASA turun dulu, udah nggak ada cerita untuk naik, susah nggak ada sentimen untuk mendorong, jadi berpotensi turun dulu ASA ya. Target turunnya minimal 700 dan 640 650. Wait and see dulu untuk ASA, kecuali dia bisa rebound buying power kuat tembus 750 besok ya bisa swing atas dulu. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini ya lebih condong turun. Tapi kita lihat aja besok ya untuk ASA. Lanjut, ada ASLC yang ditutup di 101 terkoreksi 0,98%. Langsung saja ke tekniknya, ASLC juga berpeluang kalau dia besok tutup di bawah 100. Target minimal 95 turunannya, dan kalau kondisi sekarang ya 85, 80 itulah. Kita lihat di situ kan swing low-nya untuk ASLC. Saya punya ASLC dan saya siap stop loss besok kalau dia turun di bawah 100. Ya udah, saya anggap gagal. Kenapa? Susah naik, udah beberapa hari coba naik, gagal terus kan, berarti sinyal jelek untuk ASLC. Tapi kita lihat aja kalau besok rebound ya aman. Seperti itu aja untuk ASLC. Lanjut, ada AHAP yang ditutup di 119 menguat 2,58%. Langsung saja ke teknikalnya, AHAP hati-hati kalau dia besok turun di bawah 116, 117 lagi, bisa ke 100. Kalau mau pakai strategi average down sebenarnya bisa. Kenapa bisa? Karena ya cukup menarik masih untuk AHAP nih, ada story juga. Cuman ya kalau tren jangka pendeknya turun dulu, ya di bawah turun dulu, kumpulin lagi di bawah. Kalau nggak mau pakai stop loss, tapi kembali lagi ini disclaimer. Hati-hati untuk AHAP besok jangka pendek kalau dia turun di bawah 117, 116. Sinyal lemah, plotted cat bond. Target minimal turun 100. Itu untuk AHAP. Lanjut, ada film yang ditutup di 4.470 terkoreksi 5,49%. Langsung saja ke tekniknya, film turun
Udah nggak ada cerita lagi. Kemana? Minimal 4.330 EMA 200-nya. Bahkan 4.000-an. Potensi besar 4.000-an. Film. Wait and see dulu. Mungkin nggak dia bisa mantul di EMA 200-nya? Mungkin. Tapi terbatas. Bisa cuan bungkus lah. Kalau ISG tetap arahnya condong ke bawah. Paling teknik rebound biasa untuk melanjutkan penurunan. Hati-hati untuk film. Ya di bawah 4.350. Potensi 4.000 arah turunannya. Kalau jebol 4.350 atau EMA 200-nya. Ini. Itu aja. Untuk film, lanjut saham terakhir ada DRMA yang ditutup di 1075 terkoreksi 1,82%. Langsung saya katakan kayaknya DRMA lebih kemana condong? Ke bawah. Kenapa? Karena melihat ISG yang susah naik. Kalaupun misalnya ditarik naik ya paling 1150 itu aja. Tapi ada peluang besar DRMA ke 1980 lagi. Hati-hati untuk DRMA. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.